Bu Aini Wuryuling. Selamat pagi untuk kita semua. Salam sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus biar menjadi bagian kita semua. Shalom. Selamat datang di Musafir Berdoa di Sabtu 22 Oktober 2022. Terima kasih kita semua kepada Tuhan Yesus yang menganugerahkan kehidupan baru, hari yang baru lagi. Kita bersyukur, berterima kasih atas kemurahan Tuhan yang tak pernah berkesudahan, selalu baru setiap hari. Biar menjadi bagian kita semua. Dan mari kita sama-sama bersyukur, berterima kasih juga kepada Pelsus Kolom 4, UPK, Bipra, dan tim doa, serta jemaat yang sudah mempersiapkan ibadah Musafir Berdoa saat ini. Arahkan hati dan pikiran kita semua masuk dalam ibadah, dan yakinkan setiap kita ada di hadirat Tuhan. Dan kepada Pelsus Kolom 4 dipersilahkan untuk melayani kita. Selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pendeta, para pelayan khusus, tim doa Kolom dan KPDP Musafir, selamat pagi, shalom. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Kita bersyukur lagi di pagi hari ini, kita boleh terkumpul walaupun hanya melalui media online, media Zoom. Kita bersyukur atas segala berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita telah melalui malam dan kita sudah dibangunkan pagi ini dengan keadaan sehat, kuat, dan tidak kurang suatu apapun. Kita akan segera memulaikan ibadah Musafir Berdoa pada pagi hari ini. Saya atas nama Pelsus dan tim doa Kolom 4 pertama mengucapkan banyak terima kasih kepada KPDP Musafir yang telah memberikan kesempatan kepada Pelsus dan tim doa Kolom 4 untuk mengkoordinir ibadah Musafir Berdoa pada pagi hari ini. Kita akan segera memulaikan peribadatan kita pada pagi hari ini, dan acara yang akan kita lalui yaitu pertama doa pembukaan, selanjutnya dilanjutkan dengan ibadah yang akan dipimpin oleh Bapak Pinatua Novipio. Selanjutnya setelah ibadah kita akan masuk pada ruang KPDP, ada perkenalan, kemudian ada pengumuman dari KPDP. Baiklah Bapak Ibu, kita akan segera memulaikan peribadatan di pagi hari ini. Sebelum doa buka, mari kita angkat pujian Ku Masuki Gerbangnya. Ku masuki gerbangnya dengan Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Karena-Ku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Kita akan memulaikan ibadah kita di pagi hari ini melalui
doa buka, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam surga, Bapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur ya Tuhan, di pagi hari yang indah ini, kami tetap merasakan kebaikan Tuhan tetap dinyatakan di dalam kehidupan kami. Kami terlalu melalui malam ya Tuhan, dan kami telah dibangunkan pagi ini dengan tubuh sehat, Tuhan tidak kurang suatu apapun. Bahkan napas kehidupan tetap menjadi bagian kami dengan cuma-cuma. Karena itu ya Tuhan, kami memuji Engkau, memuliakan Engkau, menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Di pagi hari ini ya Bapa, dalam jumpa kasih bersama-sama dengan para pendeta, Pelsus, tim doa kolom, dan KPDP Musafir, kami hendak melaksanakan ibadah musafir berdoa. Kami percaya Tuhan memberkati, Tuhan berkenan atas peribadatan ini. Sehingga ya Tuhan, jemaat-Mu akan mendapatkan pemulihan, akan mendapatkan kesembuhan melalui peribadatan yang kami laksanakan pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap sarana, fasilitas, wifi, jaringan yang akan kami gunakan. Memberkati juga kami semua yang akan ambil bagian di dalam peribadatan itu. Terima kasih Bapa di dalam surga, Engkau memberkati peribadatan kami ini dari awal sampai akhirnya. Kami percaya itu berlangsung dengan sangat baik. Inilah menjadi doa permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa mengucap syukur. Amin. Selanjutnya Bapak Ibu, kita akan masuk ke acara selanjutnya, yaitu ibadah yang akan dipimpin oleh Bapak Penatua Novi Tio. Kami persilakan. Bapak Ibu, saudara-saudara, jemaat sekalian, musafir berdoa, jumpa di pagi hari ini dengan pujian syukur dan hormat hanya kepada Allah Bapa di surga. Sebelum kita memulaikan ibadah, sebelum kita masuk pada pembacaan Alkitab dan khotbah, mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, Bapa yang kami panggil melalui anak-Mu Yesus Kristus. Sembah sujud hadapan hadirat-Mu yang suci kudus. Kami sebagai anak-anak-Mu yang Engkau kasih. Sesungguhnya kami menyadari bahwa kami penuh dengan kekurangan. Terkadang kami melakukan kesalahan yang Engkau tidak kehendaki. Baik kami lakukan itu secara sengaja, bahkan pun tidak sengaja. Kami memohon ya Bapa, Engkau ampuni, suci kuduskan kami, agar kami layak di hadapan hadirat. Terima kasih, terpujilah Engkau Bapa di surga. Pada saat ini kami akan membaca firman-Mu dan merenungkannya. Yakin dan percaya bahwa Engkau senantiasa bersama-sama di dalam ibadah pada saat ini. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sahabat musafir berdoa. Hanya kendala hidup berpadanan dengan Injil Kristus.
supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman, yang sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu, bagi mereka semua itu adalah tanda kebinasaan. Tapi bagi kamu, tanda keselamatan. Dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Roh, pada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Bapak, Ibu, saudara-saudara, para sahabat musafir berdoa. Perikop pembacaan nasihat supaya tetap berjuang. Dan inti bacaan adalah hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, yang dikasihi oleh Dia, namun di dalam setiap kehidupan keseharian, baik di tengah-tengah jemaat, bahkan pun di tengah-tengah masyarakat, ada 3 pandangan manusia di dalam kehidupan. Yang pertama, hidup hanya ala kadarnya. Manusia yang berpandang hidup hanya ala kadarnya, terkadang berpikir masa bodoh. Bahkan pun dalam kehidupan mereka, ada yang bersifat apatis, tidak mengerti akan hal-hal yang sesungguhnya membahagiakan kehidupan sebagai manusia. Dan pandangan yang kedua adalah hidup adalah takdir. Bagaimanakah pandangan manusia yang seperti ini? Yang pasti manusia yang hidup berpandangan adalah takdir. Mereka ini pasrah di dalam kehidupan dan penghidupan. Bahkan pun tidak mau berjuang, tidak mau berusaha untuk memperoleh kebahagiaan secara jasmani, bahkan pun hidup bahagia berorientasi dalam kehidupan kebersamaan dan secara rohani. Inilah manusia yang berpandangan sebagai takdir di dalam kehidupan. Namun kita yakin dan percaya bahwa kita sebagai manusia yang berpadanan dengan Allah, yang senantiasa mengandalkan Allah di dalam Yesus Kristus, kita yakin bahwa hidup kita ini adalah anugerah. Anugerah dari Allah Bapa di surga. Pandangan seperti ini tentu memperoleh kebahagiaan, keselamatan, hidup rukun, damai, dan senantiasa mengutamakan kebersamaan, saling mengasihi antara satu dengan yang lain. Bahkan pun hidup seperti ini yang menyatakan dan ada di dalam pribadi, hidup adalah anugerah.
mereka ini adalah anak-anak Allah yang sungguh-sungguh mengandalkan Dia yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sahabat musafir berdoa yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Dalam bacaan firman Tuhan ini yang kita ambil di dalam kitab Filipi 1 ayat 27 sampai 30. Hal ini hendak menyatakan di dalam kehidupan jemaat Filipi oleh Rasul Paulus bahwa kehidupan jemaat Filipi ada 3 hal yang menonjol. Yang pertama, menyatakan tanda kesetiaan kepada Allah Bapa di surga. Tanda kesetiaan pada Allah Bapa di surga, di mana mengakui bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Bahwa di dalam keteguhan beriman itu nyata bagi jemaat di Filipi. Namun dalam hal ini, jemaat juga diliputi dengan hidup tidak selalu mulus. Ada tantangan-tantangan yang dihadapi. Seperti halnya saudara-saudara. Kita lihat bahwa sekalipun jemaat berdiri teguh, berdiri dalam satu iman, pengharapan, dan kasih. Namun, di dalam kehidupan berjemaat, terkadang ada tantangan yang dihadapi. Karena itu saudara-saudara, di sini dikatakan bahwa iman timbul dari berita Injil yang menguatkan setiap orang yang percaya, khususnya jemaat di Filipi. Bahkan juga jemaat di sini kita lihat bahwa jemaat sekalipun seperti ini tidak gentar oleh lawan-lawan yang sedikit pun hidup tidak selalu setia. Tetapi itulah yang menguji iman pada orang-orang yang percaya yang berada di jemaat Filipi ketika itu. Inilah yang diungkapkan oleh Rasul Paulus. Tetapi sesungguhnya jemaat Filipi oleh Rasul Paulus mengatakan bahwa semangat hidup Kristus tetap ada. Semangat Kristus, semangat hidup ini kita lihat. Sekalipun kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Sekalipun menderita, tetapi jemaat meyakini Allah senantiasa menyertai mereka. Bahkan pun dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, itu yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Paulus bergumul di dalam pemberitaan Injil Kristus. Paulus disekap, ditangkap, dipenjarakan, tetapi dia tetap menyatakan Kristus adalah satu-satunya jalan kehidupan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, jemaat musafir berdoa. Kita yang sungguh percaya kepada Dia, kita yakin dan percaya bahwa kita tetap teguh dalam iman dan pengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Tanda kesetiaan kepada Dia tetap ada di dalam kehidupan kita. Sekalipun kita sebagai jemaat diperhadapkan dengan berbagai pergumulan, namun kita yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita. Maka itulah yang membawa kita di dalam kehidupan spiritualitas yang berimankan Kristus dan tetap setia di dalam persekutuan jemaat. Sekalipun kita mendapat tantangan di dalam kehidupan keluarga, di tengah-tengah kehidupan jemaat,
di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Tapi kita yakin dan percaya Allah melalui Yesus Kristus tidak pernah meninggalkan kita. Asalkan kita tetap setia dan mengandalkan Dia yang sungguh-sungguh mengasihi kita. Terpujilah Kristus. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, demikianlah motivasi firman yang sudah dibawakan oleh Bapak Penatua Novitio. Selanjutnya kita akan dengarkan pujian sesudah khotbah, yaitu duet akan dibawakan oleh Bapak Yusri Taidi dan Ibu Maria. Dipersilakan. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila dalam kau menentu hidupmu, ingat masih ada seorang tolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan selalu menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Demikianlah pujian sesudah khotbah yang sudah dibawakan duet oleh Bapak Yusri Taidi dan Ibu Maria. Bapak Ibu tiang doa musafir Kleak, selanjutnya kita akan masuk di dalam doa berantai yang akan dibawakan oleh Ibu Rosia, Ibu Maria, dan Ibu Grace Kandio sebagai tim doa kolom 4. Tapi sebelumnya kita akan angkat puji-pujian seperti rusa rindu sungaimu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah
Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Jemaat musafir berdoa yang dikasih Tuhan, baiklah saat ini kita masuk dalam pokok-pokok doa yang akan kita doakan bersama pada pagi hari ini. Mari berdoa. Dengan penuh ungkapan syukur ya Allah Bapa di surga, kami jemaat Gemi Musafir Kleak yang tergabung dalam musafir berdoa. Di pagi subuh ini kami datang kepadamu dengan penuh kerendahan hati. Memohon agar supaya setiap doa-doa yang kami panjatkan pada pagi hari ini boleh Engkau jawab, boleh didengar sesuai dengan waktu yang Tuhan tentukan. Pada saat ini kami akan berdoa khususnya Sinode Gemim, BPMJ, para pendeta, lebih khusus pendeta dan BPMJ, serta Pelsus yang ada di Musafir Kleak, BIPRA, Komisi Kerja, Kostor, Pegawai Gereja, Panji Yosua, PAUD, perangkat pelayanan peribadatan yang ada di tingkat kolom. Kami percaya dan kami yakin Bapa, semua perangkat pelayanan ini adalah utusan Engkau sendiri. Mereka Engkau pilih dan Engkau pakai untuk boleh melayani Tuhan, menjadi kepanjangan tangan-Mu di dalam pelayanan-pelayanan yang ada di Jemaat Gemi Musafir Kleak dan juga yang ada di tingkat sinode. Oleh dan sebab itu ya Bapa di surga, kami memohon agar supaya ada hikmat, kepandaian, marifat yang daripada-Mu. Engkau berikan buat hamba-hamba pelayan-Mu ini Tuhan, agar di dalam mereka melaksanakan tugas dan tanggung jawab pelayanan. Mereka tidak mengandalkan kemampuan mereka sendiri, tetapi mereka mengandalkan kemampuan yang berasal daripada-Mu. Tetapi Tuhan, mereka juga adalah manusia biasa yang penuh dengan kelemahan dan dosa. Oleh dan sebab itu memohon agar supaya Bapa membentengi para pelayan dari kuasa-kuasa roh jahat. Membentengi para pelayan agar supaya mereka sehat kuat di dalam mereka melaksanakan pelayanan. Dan kami percaya ketika semua itu boleh terjadi dalam kehidupan pelayan-pelayan yang ada di Jemaat Gemi Musafir Kleak maupun yang ada di tingkat sinode, maka kami semua dapat melaksanakan pelayanan yang sesuai kehendak dan keinginan-Mu. Namun lebih dari itu, mampukan kami juga untuk mampu menghalau setiap hal-hal yang boleh mengganggu kami di dalam kami melaksanakan pelayanan-pelayanan kami. Ini doa kami Bapa, ampuni kami di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa Surgawi, kami berdoa kepadamu dalam kesempatan ini membawa jemaat yang dalam kelemahan tubuh, jemaat yang sakit, yang sementara pemulihan,
untuk Ibu Wowor Mailangkai yang berada di Rumah Sakit Kando di kolom 1, anak Skarkau Ambara, adik Asieria Matondang, Ibu Jeli Siagian Mamahit, Saudara Briliano Eman kolom 2, Ibu dan Bapak semua, Ibu Dapa Kamalirang di kolom 1. Kami juga berdoa untuk Ibu Sampul Manorek di Rumah Sakit Pancaran Kasih kolom 1, dan yang sementara pemulihan Bapak Fritz Sengkei kolom 21, Bapak Medi Ugoy kolom 18, dan jemaat kami yang kekasih Bapak Joyke Kapantau, Ibu Non Cenarai, Ibu Ani Egetan yang sementara pemulihan di kolom 3. Tuhan, Engkaulah yang pemilik tubuh jasmani kami. Kami sungguh tak mampu untuk menembus jauh ke dalam organ-organ kami. Kami akan percaya Tuhan pencipta kami, Tuhan juga yang akan menjaga, memelihara tubuh kami dengan kuasa darah-Mu. Tuhan yang akan memulihkan segala sakit penyakit yang kami derita di dalam nama Yesus. Untuk mereka yang mungkin belum terjangkau, terinformasi, yang saat ini dalam kelemahan tubuh, keadaan yang sakit, Tuhan juga yang akan bersama-sama dengan mereka, menghibur mereka dalam kesakitan, bahkan Tuhan juga yang beracara, menyembuhkan dan memulihkan mereka, sehingga mereka pada saatnya nanti sesuai dengan kehendak Tuhan akan kembali bersama-sama dengan kami, beribadah, bersekutu, memuji dan membesarkan nama Tuhan, kembali berkarya dalam kehidupan kami, kehidupan yang Engkau anugerahkan. Selanjutnya kami membawa jemaat kami yang saat ini berada dalam pergumulan hidup, baik karena masalah keuangan, masalah pekerjaan, di kantor, dimanapun kami berkarya Tuhan. Tuhan, Engkaulah yang punya kehidupan ini, kepadamu-lah kami serahkan segala masalah dan pergumulan kami. Tuhan juga yang akan memberikan solusi jalan keluar bagi segala pergumulan hidup kami, karena hanya kepadamu-lah saja kami mengandalkan segala kehidupan yang kami jalani di dunia yang Tuhan anugerahkan bagi kami, sehingga pada saatnya kami kembali kepadamu, kami boleh beroleh kemenangan. Kami berdoa juga untuk hubungan keluarga yang mengalami masalah, hubungan orang tua dan anak, hubungan antara suami istri. Kami tidak tahu Tuhan apa yang menjadi masalah dan pergumulan hubungan keluarga, namun kami yakin dan percaya ketika kami datang kepadamu, kami membawa pergumulan keluarga kami, hubungan ini kiranya dapat Tuhan pulihkan, kami kembali boleh bahagia bersama menjalani kehidupan ini. Kami juga berdoa Tuhan kepada jemaat yang berduka cita, yang pada saat ini berada dalam kesedihan, kiranya Tuhan yang akan menjadi penghiburan sejati bagi mereka untuk menjalani kehidupan yang gilang gemilang, yang penuh kesukacitaan. Ini Tuhan yang menjadi doa dan pergumulan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Pada kesempatan ini Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkati pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Maruf Amin, serta para menteri, gubernur, bupati, lurah, bahkan kepala lingkungan. Kiranya Engkau berikan hikmat kepintaran, supaya mereka memiliki kecerdasan di dalam mengatur bangsa ini. Kami berdoa juga buat generasi muda yang saat ini sementara menimba ilmu di lingkungan kami, area Musafir Kleak, baik yang masih duduk di bangku SMA ataupun yang sementara kuliah, yang datang dari berbagai daerah,
yang saat ini sedang kos. Ya Tuhan, mari Engkau tolong mereka, jauhkan mereka dari hal-hal yang tidak baik dan tidak berkenan di hadapan-Mu. Jangan biarkan mereka jatuh ke dalam lubang kehancuran, karena mereka adalah generasi penerus bangsa dan negara ini. Kami juga berdoa buat anggota jemaat yang bersyukur di bulan Oktober ini, baik itu syukur untuk kelahiran ataupun syukur untuk pernikahan. Mari Engkau berkati, kiranya diberikan umur panjang, kesehatan, serta kebahagiaan kepada kami semua. Kami bersyukur juga oleh kasih penyertaan-Mu dalam hidup kami, sehingga kami boleh sembuh dari sakit, penyakit yang telah kami derita selama ini. Terpuji bagi nama-Mu Bapa. Terima kasih ya Bapa di surga. Tak lupa juga kami mengucap syukur atas keikutsertaan beberapa minggu yang lalu PKB Musafir Kleak dalam lomba KOR PKB tingkat sinode. Kiranya puji-pujian yang telah dibawakan adalah puji-pujian yang menyenangkan akan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Saat ini tak lupa juga kami berdoa buat kami semua yang terlibat langsung dalam ibadah Musafir berdoa. Mulai dari Kadim, Bapak Penatua, Novi Pio, MC, Bapak Diaken Rudi Mantiri, Prokantor, Bapak Yusri Taidi dan Ibu Maria Angko. Bahkan sebagian di Jemaat Kolo 4, anak sekolah minggu yang telah bersama-sama kami dalam ibadah Musafir berdoa. Kami berdoa ya Bapa, kiranya Engkau tolong berkati kami semua. Biarlah sukacita yang kami dapatkan pada pagi hari ini, itu boleh kami bagikan kepada orang lain di tengah-tengah keluarga kami, bahkan di tengah-tengah masyarakat. Terpuji bagi nama-Mu ya Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk KPDP Musafir, kiranya diberkati selalu oleh Tuhan Yesus Kristus bersama dengan keluarga tercinta. Tambah-tambahkanlah roh sukacita kepada kami semua dalam melayani Engkau. Terima kasih Yesus, inilah doa sembahyang kami. Kiranya Engkaulah yang sempurnakan dengan doa Bapa kami yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, tiang doa musafir, kita akan masuk di dalam bagian akhir peribadatan kita ini, yaitu berkat. Tapi sebelumnya mari kita angkat pujian di dalam Kidung Jemaat nomor 341, Kuasa-Mu dan Nama-Mu lah. Mintakan gentar bagaikan mati segenap meski jatuh suci supaya tumbuhan seperti tanah surya Bapak Ibu, sahabat musafir berdoa. Marilah kita terima berkat. Kasih karunia dari Allah Bapa di surga melalui anaknya Yesus Kristus.
menyertai kita dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Terima kasih. Puji Tuhan. Segala puji dan syukur kepada Allah Bapa di dalam surga. Bapak Ibu, ibadah musafir berdoa kita pada pagi hari ini boleh terlaksana dengan segala baik. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh anggota tim doa kolom yang sudah berpartisipasi dalam musafir berdoa, KPDP, seluruh pendeta, Pelsus yang sudah tergabung di dalam ibadah musafir berdoa di pagi hari ini. Sebelum saya serahkan kepada KPDP Musafir, izinkanlah kami memperkenalkan anggota tim doa kolom 4. Pertama yaitu Ketua Tim Doa Kolom 4, Ibu Maria Angko. Boleh berdiri, Ibu Maria. Kemudian Ibu Rose Pio Rompas. Selanjutnya Ibu Grace Candio. Ada ketua yang belum kenal. Bapak Yusri Taidi. Bapak Ishak Baso dan Bapak Lexi Poto. Itulah Bapak Ibu tim doa kolom 4, dan selanjutnya sebelum saya serahkan kepada koordinator KPDP, diberikan kesempatan kepada anak sekolah minggu kolom 4 untuk membawakan pujian sekaligus yel-yel. Dipersilakan anak sekolah minggu kolom 4. Mantap. Mantap. Demikianlah puji-pujian dari anak sekolah minggu sekaligus yel-yel sekolah minggu kolom 4. Mereka sudah hadir dari subuh tadi, ikut memeriahkan, ambil bagian di dalam ibadah musafir berdoa di pagi hari ini. Selanjutnya saya serahkan kepada KPDP Musafir, dan kami menyampaikan banyak terima kasih atas kepercayaan, sekaligus mohon maaf apabila ada kekurangan di dalam kami mengkoordinir ibadah musafir berdoa di pagi hari ini. Terima kasih. Silakan Ibu Ike. Mute. Ya. Segala puji hormat kita semua persembahkan bagi Tuhan Yesus yang sudah menuntun musafir berdoa
di hari Sabtu, tanggal 22 Oktober 2022, tanggal yang cantik. Dan ada pesan firman untuk kita semua. Hidup ini bukan sekedar, hidup ini bukan takdir, tapi hidup ini adalah anugerah Tuhan yang harus dikerjakan, diperjuangkan agar keselamatan menjadi bagian kita semua. Dan terima kasih kepada pelayan khusus kolom 24, ya, kolom 4, yaitu Penatua Novi Pio yang sudah bersaksi lewat kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Diaken Rudi Mantiri yang sudah menjadi MC, Tuhan memberkati. Ibu Royce Pio, Bapak Yusril Taidi, Ibu Maria Angkou, Ibu Grace Kandio, Bapak Kenneth Palilingan sebagai multimedia, ada Bapak Ishak Baso dan Lexi Potu, dan semua anggota jemaat kolom 4, anak-anak sekolah minggu yang sudah mempersembahkan pujian. Tuhan Yesus memberkati jemaat kolom 4. Dan semua Bapak Ibu yang boleh ambil bagian dalam ibadah ini, biar apa yang kita buat, kita persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Dan Tuhan yang akan memberkati kita semua. Tidak akan pernah ada yang sia-sia yang kita kerjakan. Terima kasih. Dan selanjutnya kami serahkan kepada Ketua KPDP. Terima kasih Ibu Ike. Dan dalam musafir berdoa pagi hari ini, mari kita dengarkan dulu bersama Sapa Musafir Berdoa sekaligus informasi pelayanan tingkat jemaat yang akan disampaikan oleh Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat kita, Bapak Pendeta Hermanus Vence Paat. Disilakan Pak Pendeta. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Bersyukur kita telah diantar Tuhan boleh berada lagi di akhir pekan di minggu ini. Dan sekaligus mengawali segala aktivitas kita, kita boleh beribadah memuji Tuhan sekaligus dibekali oleh Tuhan dengan firman-Nya. Dan tentu menyampaikan terima kasih atas semua yang telah terlibat dalam pelaksanaan musafir, sahabat musafir berdoa di subuh ini. Semoga kita semakin dikuatkan iman kita dan dampaknya adalah semangat dalam berkarya, dalam berjuang. Semangat menjalani hidup dengan segala kenyataan yang kita jumpai. Lanjutnya, diingatkan bagi seluruh anggota Sidi Jemaat pada hari Minggu nanti kita akan dalam ibadah hari Minggu akan ada perjamuan kudus baik subuh, pagi maupun sore menjelang malam besok hari Minggu. Kita laksanakan dalam rangka perjamuan kudus sedunia ini. Kemudian untuk pembangunan fisik kita tahu pembangunan kanopi yang cukup besar sedang dilaksanakan dan mohon topangan sepenuhnya dari seluruh jemaat karena volume bangunan ternyata mengalami tambahan dan karena itu anggarannya juga bertambah. Nah, oleh karena itu maka mohon topangan sepenuhnya dari seluruh jemaat. Berharap memang motivasi dari seluruh pelayan khusus di kolom-kolom. Menggerakkan hati dari seluruh anggota jemaat. Dan kalau hati tergerak, dompet tergerak. Yang paling utama tentu kerelaan memberi itu. Kerelaan memberi. Sesuai dengan berkat yang Tuhan beri tentu. Ya, yang lain-lain saya kira nanti kita akan dengarkan dalam warta jemaat atau kita akan baca di buku warta yang biasa diterima di tiap hari Minggu. Barangkali itu saja, kecuali ada hal penting yang
mau disampaikan oleh teman-teman BPMJ khusus sekretaris, ya boleh juga. Barangkali itu saja. Tuhan memberkati, tetap semangat. Haleluya. Baik, terima kasih Pak Pendeta Hermanus Vence. Salam sehat selalu ya Pak Pendeta. Ya, terima kasih. Salam sehat. Apakah masih ada tambahan informasi pelayanan lainnya? Disilahkan. Baik. Dan untuk musafir berdoa minggu depan, kita akan berjumpa lagi di tanggal 29 Oktober 2022, lembaran minggu terakhir di bulan Oktober 2022, bersama dengan pelayan khusus dan tim doa yang ada di kolom 5. Sekali lagi bersama dengan pelayan khusus dan tim doa yang ada di kolom 5. Sahabat doa penginjilan musafir, mari di kesempatan musafir berdoa 22 Oktober 2022, tanggal cantik 22 bulan 10 ya, tahun 2022, kita akan mengabadikan momen musafir berdoa pagi hari ini. Silahkan yang bisa open kamera. Kami akan mengabadikan host dan co-host pagi hari ini. Host, Ketua. Ya. Ibu Agnes ada WKI sebentar. Dibuka kameranya. Ketua. Kita gerakan yang pertama, bolehkah membentuk huruf M sebagai simbol musafir berdoa? Ibu Agnes ada WKI tingkat jemaat sebentar di gereja. Dan aktifkan kita apa, Ketua? Musafir. Prayer. Gerakan yang kedua, kita berikan jempolnya bagi kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan. Semangat melayani. Siap. Baik. Dan akhirnya, sahabat doa penginjilan musafir, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Sampai berjumpa di musafir Puji berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kolom 4. Tuhan Yesus memberkati, tetap jaga kesehatan, karena ingat COVID belum berakhir. Salam kasih buat anggota keluarga di rumah. Selamat berakhir pekan. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Musafir Selamat sehat. Ibu Terima Pendeta kasih. Ada Musafir informasi berdoa. untuk kepada WKI tingkat jemaat sebentar. Bunda Terry luar biasa. Ya, terima sehat. kasih Tuhan Yesus berkati. Semua Shalom. tokoh berdoa. Ibu Pendeta Terry. Ya.